Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Mahasiswa Kota Bontang melakukan aksi demo di kantor Wali Kota dan kantor DPRD Bontang. Mereka melakukan aksi protes terhadap kenaikan harga BBM. Pada kesempatan ini mereka juga sekaligus menuntut pemerintah dan juga DPRD agar segera menuntaskan persoalan banjir. Mahasiswa Bontang menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Aksi demonstrasi ini diikuti mahasiswa yang tergabung dalam Amanah Penderitaan Rakyat atau Ampera. Aksi dimulai di kantor Wali Kota Bontang, kemudian berlanjut di kantor DPRD Bontang. Mereka membawa sejumlah tuntutan. Pertama, menolak pemotongan subsidi BBM dan memberantas mafia BBM. Kedua, menuntaskan kasus HAM di Indonesia. Kemudian, mendesak dan mengawal pemerintah Kota Bontang untuk mengatasi banjir. Dan yang terakhir, mendesak Pemkot Bontang untuk menstabilkan harga bahan pokok di Kota Taman. Penanggung jawab demonstrasi Risardi mempertanyakan janji politik Basri Najira untuk menuntaskan persoalan banjir. Menurutnya, selama setahun memimpin, hasil program penanganan banjir di Bontang sama sekali belum terlihat. Bahkan mereka mengklaim pemerintah tidak serius menangani banjir besar yang terjadi sejak 2019 lalu. Menurutnya, saat banjir terjadi, pemerintah tidak terfokus pada bencana, melainkan hanya sebuah program wacana. Untuk itu, mereka meminta Pemkot Bontang serta anggota DPRD Bontang agar berkomitmen dalam menyatakan sikap mengatasi banjir. Perbaikan Jalan KS Tubun yang banyak dikeluhkan akibat jalan berlubang akan segera dilelang dan dikerjakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PUPRK bakal memperbaiki Jalan KS Tubun. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun dokumen lelang. Ditargetkan pada bulan ini sudah diajukan ke unit layanan pengadaan menggunakan APBD perubahan tahun ini. Nantinya penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen perencanaan anggaran sudah turun. Kendati begitu, ia belum bisa menjelaskan berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk perbaikan infrastruktur tersebut. Berdasarkan perencanaan sebelumnya dibutuhkan 7,5 miliar rupiah. Namun nominal itu untuk 3 kegiatan, yakni pengaspalan, pelebaran badan jalan, dan perbaikan saluran drainase. Namun pada tahun ini tidak seluruh kegiatan tersebut akan terrealisasi, mengingat kemampuan keuangan daerah dan waktu pengerjaan yang hanya tersisa 3 bulan. Ia optimis pengaspalan akan rampung pada akhir tahun, sebab durasi pengerjaan terbilang singkat. Diketahui kondisi Jalan KS Tubun kian memprihatinkan, lapisan aspal sudah banyak yang terkelupas, sehingga menyebabkan struktur jalan tidak rata. Belum lagi adanya lubang di badan jalan, mulai dari akibat galian pipa maupun karena struktur aspal sudah keropos. Berdasarkan pengamatan bontangpos.id, terdapat 78 titik lubang, mulai dari Simpang 4 Bontang Kuala hingga Simpang 3 Pasar Taman Rawa Indah. Narkoba jenis sabu yang disita dari 4 pengedar sekaligus residivis di Kota Bontang dimusnahkan dengan cara diblender. Polres Bontang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2,94 gram dengan cara diblender. Barang bukti sabu berkisar hampir 5 juta ini didapat dari 4 tersangka yang diringkus di Hotel Jalan Arif Rahman Hakim, Hotel Jalan Es Parman Kilometer 6, dan di Jalan Soekarno-Hatta. Adapun 4 tersangka yakni MR, AR, RBA, dan AA. Keempatnya diringkus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Mereka juga diketahui residivis kasus yang sama. Kini, keempatnya telah ditahan di Mapolres Bontang dan dijerat pasal 112 atau 114 junto pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. PT KMI terus berkomitmen bersinergi dengan pemerintah guna menekan angka stunting di Bontang, salah satunya dengan meluncurkan 2 program unggulan. Tekan pertumbuhan stunting, pemerintah Kota Bontang bersama CSR PT Kaltim Metanol Industri KMI meluncurkan 2 program unggulan. General Affairs dan Public Relation Manager PT KMI Muhammad Irfan mengatakan 2 program ini yakni Pekarangan Hijau Rumahku Asri serta Remaja Tangguh Cegah Stunting Bina Remaja Kreatif, Sehat, dan Mandiri.
Sasaran dua program tersebut yakni masyarakat Kelurahan Guntung, utamanya remaja wanita yang duduk di bangku sekolah menengah pertama. Program ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Bontang Utara 2, Germas, dan Kelurahan Guntung. Ya, tentunya harapan kita sebagai perusahaan yang tetap sama dengan sebelumnya. Kita berharap semoga program CSR dan perusahaan khususnya di KM ini bisa bermanfaat untuk warga di sekitar pabrik dan tentunya nanti meningkat di wilayah Bontang, dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain sehingga masyarakat di Bontang ini bisa mendapatkan manfaat yang besar dari perusahaan yang beroperasi di sekitar. Para remaja akan mendapat pembinaan, makanan bergizi, juga suplemen penambah darah. Tidak hanya itu, para remaja Guntung turut dilibatkan dalam mengolah pekarangan rumah untuk dijadikan urban farming, sehingga terciptanya makanan yang aman dan sehat saat dikonsumsi. Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rasa mengapresiasi keterlibatan PT KMI dalam menuntaskan angka stunting. Basri menargetkan angka stunting di Bontang pada 2024 menurun dengan persentase 14%. PT KMI yang selama ini benar-benar banyak memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Bontang dan seluruh masyarakat Bontang. Alhamdulillah ini sekira sebuah sinergitas dan kolaborasi yang selama ini terbangun. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga ke depan sinergi dan kolaborasi ini lebih kita tingkatkan lagi dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemulihan masyarakat. Ia berpesan kepada remaja putri untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga diri dari perilaku buruk, seperti narkotika, seks bebas, dan pernikahan dini. Demikian sorotan sepekan bontangpost.id kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.